Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami merupakan kelompok 4 dari TPB 46B dan kami akan menjelaskan mengenai RBL Fisika Dasar kedua kami, yakni penerapan motor listrik sederhana pada mixer. Sebelum kami melanjutkan kepada penjelasan mengenai RBL kami, mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 4 yang lain yang membantu dalam pembuatan RBL Fisika Dasar 2 ini, yakni teman saya Bahrul Fatoni dengan nomor induk mahasiswa 121150073, Agung Setiawan 121150084, Trili Ramaharani Ariatno 121150085, Faris Salman Alfarizi 121150100 dan Diva Puspita Ningrum 121150102. Kami akan melanjutkan kepada pengertian dari motor listrik yang dimana akan dibacakan oleh Diva. Motor listrik. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang biasanya disebut dengan generator atau dinamo. Adapun persamaan umum yang digunakan yaitu seperti besar GGL induksi motor listrik. Rumusnya epsilon sama dengan N kali B kali A kali W sin W kali T. Keterangannya yaitu epsilon merupakan besar GGL induksi, satuannya yaitu volt, sedangkan N merupakan banyak lilitan, B merupakan besar medan magnet, satuannya yaitu Tesla, A merupakan luas alas, satuannya yaitu meter kubik, W merupakan kecepatan sudut rad per S, T merupakan waktu yang mana satuannya yaitu second. Selanjutnya yaitu ada gaya Lorentz membentuk kopel dengan putar. Rumusnya yaitu T sama dengan F kali S sama dengan I kali B sin theta. Untuk keterangannya yaitu F merupakan gaya Lorentz, I merupakan arus dengan satuan ampere, B merupakan besar medan magnet yaitu Tesla. Untuk besar gaya Lorentz yaitu dengan rumus F sama dengan I kali B sin theta. Dengan keterangan rumus yaitu F merupakan gaya Lorentz, I merupakan arus dengan satuan ampere, B merupakan besar medan magnet dengan satuan Tesla. Untuk N lilitan momen kopel menjadi T sama dengan N kali I kali B sin theta, ataupun bisa dengan rumus yang lain yaitu T sama dengan N kali I kali B kali A kali sin theta. Untuk bedanya yaitu ada A di sebelum B dan sin theta. Untuk keterangan rumusnya yaitu N sama dengan banyak lilitan, I merupakan arus dengan satuan ampere, B merupakan besar medan magnet yaitu Tesla, dan yang terakhir yaitu A itu luas alas yaitu satuannya meter kuadrat. Pada motor listrik terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak atau kinetik. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet kemudian dialiri arus listrik. Sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada umparan mengakibatkan gerak memutar seperti berikut. Kedua, baterai digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Semakin besar arus listrik yang mengalir, semakin besar putaran motornya. Yang ketiga, sikat berfungsi untuk menghubungkan arus dari baterai ke komutator dari kumparan. Yang terakhir, komutator berfungsi untuk mengubah arah arus yang mengalir pada kumparan agar putaran motor dapat terjadi atau tidak bergerak bolak-balik. Jenis. Untuk jenis motor listrik sendiri ada dua, yaitu motor listrik bolak-balik AC dan motor listrik searah DC. Motor arus bolak-balik AC dibagi menjadi dua, yaitu sinkron
induksi, di mana induksi dibagi lagi menjadi dua, yaitu 1 fase dan 3 fase. Untuk motor arus searah DC dibagi menjadi dua, yaitu ada specially excited and self-excited, di mana self-excited dibagi menjadi 3, yaitu seri, campuran, dan shunt. Kelebihan dari RBL ini ialah antara lain pada generator AC slip ring yang berfungsi sebagai pengganti komutator. Slip ring adalah kuparan ataupun lilitan yang berbeda dari bentuk komutator yang mempunyai banyak segmen. Hal ini juga membawa keuntungan banyak pada slip ring. Slip ring tidak perlu membutuhkan terlalu banyak kawat atau kabel yang dihubungkan kepadanya, sehingga konstruksinya sederhana yang mengakibatkan motor listrik ini juga membuatnya menjadi lebih murah ketimbang motor listrik DC. Untuk kekurangan dari RBL ini, ditambah lagi, slip ring tersebut tidak mempunyai banyak segmen-segmen yang mengakibatkan dia tidak bising pada kecepatan tinggi. Dan kemungkinan peloncatan api juga semakin sedikit. Namun, kapasitas tegangannya menjadi tinggi. Kelemahan dari motor listrik AC sendiri adalah torsi awal yang dihasilkannya lemah. Baik, tadi adalah penjelasan singkat mengenai motor listrik. Setelah ini, kami akan memperlihatkan kepada kalian mengenai sebuah video yang berisikan cara pembuatan serta cara kerja dari alat motor listrik yang kami buat. Selamat menonton!